Yo guys, baik lagi ya bersama Marjo Channel. Yo, halo, apa kabarnya nih guys? Kembali lagi di Marjo Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah benda yang hitam dan kecil-kecil yang biasanya kita gunakan untuk akuarium kita. Mau tahu benda apakah yang dimaksud? Nah, saksikan terus video ini hingga selesai ya. Tetap di Marjo Channel. Apakah benda yang hitam dan kecil-kecil tersebut? Nah, teman-teman pasti penasaran ya. Oke, saya akan tunjukkan benda apakah yang dimaksud. Ya. Oke, tapi ini tidak melihat mereknya ya. Sekali lagi saya tidak di endorse. Ya, jadi saya hanya ingin memberikan sedikit informasi bagi teman-teman sekalian. Nah, ini dia bendanya. Charge. Nah, apakah yang dimaksud dengan hitam dan kecil-kecil tersebut? Itu adalah ini nih guys, bendanya ya. Nah, kebetulan ini yang saya beli bentuknya kecil panjang ya, kecil-kecil panjang. Biasanya umumnya dijual dalam bentuk yang serbuk. Benda apakah ini? Ini adalah namanya karbon aktif atau dalam bahasa Inggrisnya activated carbon. Jadi kalau teman-teman pergi ke toko akuarium, itu tinggal sebut aja namanya karbon aktif. Karbon aktif ini itu biasanya dijual per kantong. Jadi sudah dalam bentuk kemasan kantong. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Biasanya dijual dalam bentuk dia sudah dibuat per kantong di dalam sebuah jaring-jaring seperti ini ya teman-teman. Kenapa dibuat di dalam jaring-jaring seperti ini? Supaya tidak berantakan gitu ya. Jadi biar dia ngumpul di dalam satu kantong ini seperti itu. Oke, nah ini kebetulan yang saya beli bentuknya saya cari yang seperti ini ya, yang bentuknya panjang-panjang batangan seperti ini. Tapi kalau di toko ikan biasanya dalam bentuk serbuk yang kecil-kecil ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya dalam hal fungsi dan kegunaan tidak ada bedanya, sama saja ya. Semua karbon aktif itu sama saja fungsinya, mau merek apapun ya. Selama ini saya pakai itu fungsinya tetap sama ya. Jadi mau mahal mau murah ya, walaupun sebenarnya karbon aktif ini bisa dikatakan juga tidak terlalu mahal ya. Untuk satu kantong ini saja yaitu berkisar antara 10.000 hingga 20.000 rupiah untuk ukuran ya kurang lebih 200 gram lah ya. Sebelum lanjut kepada informasi yang berikutnya, bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan jangan lupa share-nya juga supaya channel ini tetap terus berkembang dan terus dapat memberikan informasi bagi teman-teman sekalian. Contohnya ya, zat kimia yang mungkin beracun. Jadi dalam hal ini arti kata beracun ini adalah jika zat kimia tersebut itu masuk ke dalam tubuh ya. Kalau bagi ikan pastinya zat kimia ini sudah pasti ya akan masuk ke dalam tubuh ikan. Jadi makanya ya pasti harus diamankan ya zat kimia ini. Contohnya zat kimia yang dimaksud itu seperti misalnya kaporit. Kita tahu bahwa yang namanya air pump ya atau air PDAM gitu ya, kadang masih menyisakan yang namanya kaporit. Mungkin teman-teman juga di rumah ada penampungan air, kemudian penampungan airnya dimasukkan kaporit. Bisa saja
kapur tersebut ya masih terlarut di dalam air yang kita berikan ke dalam akuarium kita. Tapi namun jangan salah, bukan hanya air PDAM saja yang mungkin mengandung senyawa yang bisa membahayakan ikan-ikan kita di dalam akuarium. Tetapi juga misalnya kita punya air sumur ya yang masuk ke dalam melewati pompa seperti itu ya. Itu juga seringkali terdapat senyawa-senyawa logam seperti misalnya besi ya atau kapur dan lain sebagainya. Walaupun mungkin tidak dalam kadar yang cukup tinggi, tetapi jika terakumulasi di dalam akuarium dan yang kemudian akan masuk ke dalam ikan kita, tentu saja itu pasti akan membahayakan ya kesehatan dari ikan kita itu sendiri. Kadar-kadar senyawa kimia ini tidak jarang pula membuat air di dalam akuarium kita itu menjadi berkabut ya atau tidak jernih. Nah, maka dari itu fungsi dari karbon aktif ini adalah menyerap zat-zat kimia tersebut. Walaupun sebenarnya tidak bisa dikatakan mungkin tidak semua zat kimia itu bisa diserap oleh si karbon aktif ini. Namun setidaknya beberapa jenis zat-zat yang membahayakan bagi ikan kita itu sudah pasti akan diserap oleh yang namanya karbon aktif ini. Seperti itu teman-teman. Nah, karbon aktif ini itu tidak selamanya bisa menyerap senyawa-senyawa kimia tersebut. Karbon aktif ini juga akan memiliki yang namanya si karbon aktif ini sudah menyerap zat kimia itu terlalu banyak, terlalu penuh gitu ya. Jadi misalnya satu ini gitu ya, itu sudah menyerap daya serapnya itu lama-kelamaan akan berkurang dan sampai kepada titik di mana karbon aktif ini sudah tidak bisa menyerap lagi yang namanya senyawa kimia tersebut. Faktor yang mempengaruhi daya serap dari karbon aktif ini salah satunya adalah ya bentuk dari karbon aktif tersebut. Sebenarnya kalau kita memilih yang bentuknya serbuk itu akan jauh lebih efektif dalam menyerap senyawa-senyawa kimia. Karena tentu saja kalau misalnya dia semakin kecil itu artinya permukaan serapnya akan jauh lebih besar ya teman-teman ya daripada yang saya miliki ini. Faktor lainnya yang mempengaruhi daya serap dari karbon aktif ini adalah seberapa banyak kita mengganti air kita ya, mengganti air dalam akuarium kita. Semakin sering frekuensi pergantian air, maka tentu saja zat-zat kimia yang dibawa oleh air-air yang baru itu akan terus diserap oleh si karbon aktif ini, sehingga pastinya masa untuk pemakaian karbon aktif ini akan semakin cepat. Normalnya untuk karbon aktif ini itu bisa dipakai dari 3 bulan sampai 6 bulan. Bergantung juga terhadap banyaknya pergantian air dan juga mungkin ukuran dari akuarium kita itu sendiri. Namun untuk karbon filter ini bukan berarti dia dapat mengeliminasi zat amoniak yang tentu saja kita ketahui ya yang membahayakan ya. Salah satu zat kimia yang membahayakan di dalam akuarium kita. Untuk karbon aktif ini itu kurang efektif dalam menyerap yang namanya amoniak. Apakah karbon aktif ini itu selalu diperlukan untuk akuarium kita? Jawabannya tergantung seperti yang saya katakan tadi,
apakah air yang diberikan kepada ikan kita itu mengandung unsur-unsur kimia yang cukup banyak atau tidak. Jadi jika unsur-unsur kimia yang masuk ke dalam akuarium itu cukup banyak, maka disarankan untuk memakai karbon aktif ini bukan hanya satu saja, tetapi kalau bisa banyak. Tetapi jika kadar unsur kimia yang berada di dalam air akuarium teman-teman itu sedikit, atau mungkin air yang masuk ke dalam akuarium teman-teman itu sebelumnya memang sudah difilter atau sudah melewati filter yang sering kita sebut dengan filter reverse osmosis ya. Nah, itu mungkin tidak perlu lagi yang namanya karbon aktif ini. Karbon aktif ini juga memiliki fungsi untuk menyerap kadar garam ya, kadar garam yang ada di dalam air akuarium kita. Bagi teman-teman yang mungkin sedang mengobati ikannya, tentu saja karbon aktif ini sangat tidak dianjurkan untuk dipakai, karena kalau teman-teman memberikan obat bagi ikan teman-teman tapi teman-teman menggunakan karbon aktif ini, maka sudah pasti otomatis ya, otomatis obat yang teman-teman berikan itu tidak ada gunanya, karena pasti obat-obat tersebut itu akan diserap zat-zatnya oleh si karbon aktif ini. Jadi jika teman-teman yang mungkin sedang mengobati ikan-ikan teman-teman, maka disarankan untuk melepas karbon aktif pada filter yang sedang teman-teman gunakan. Bagi teman-teman para pecinta aquascape, biasanya karbon aktif ini hanya digunakan pada saat awal saja. Biasanya tidak akan menggunakan yang namanya karbon aktif ini, karena biasanya aquascape itu dia akan memberikan yang namanya pupuk cair, yang artinya isi dari pupuk cair itu adalah bahan-bahan kimia yang dibutuhkan oleh tanaman-tanaman pada aquascape. Bahkan bukan hanya pupuk cair, tetapi juga pada media tanam dari aquascape tersebut. Nah, maka otomatis karbon aktif ini itu tidak akan digunakan, karena karbon aktif ini tentu saja dia akan menyerap nutrisi-nutrisi yang diberikan dari pupuk cair tersebut, atau juga ya dari media tanam yang ada pada aquascape. Bagi saya sendiri, saya juga sebenarnya sudah lama meninggalkan yang namanya karbon aktif ini, karena saya sangat sering memberikan yang namanya obat pencegahan antibakteri dan juga obat anti penyakit ya pada akuarium saya. Bukan untuk pengobatan, tetapi untuk mencegah. Nah, maka dari itu kayaknya saya tidak menggunakan karbon aktif ini, karena jika saya menggunakan karbon aktif ini, tentu saja obat-obat pencegah bakteri dan penyakit tersebut itu tidak akan ada gunanya, karena pasti akan diserap oleh si karbon aktif ini. Lalu bagaimana caranya saya mengeliminasi unsur-unsur kimia yang ada di air yang saya berikan kepada ikan-ikan saya? Biasanya yang saya lakukan adalah air-air yang akan saya berikan kepada ikan-ikan saya itu saya endapkan terlebih dahulu ya, saya endapkan terlebih dahulu di toran ya, di tandon, paling enggak 1-2 hari saja. Dengan demikian, dengan pengendapan tersebut itu diharapkan unsur-unsur kimia tadi yang berbahaya seperti tadi misalnya ada kaporit dan lain sebagainya itu sudah mengendap terlebih dahulu, dan air yang sudah diendapkan tersebut itu kita pakai, namun endapannya jangan sampai
masuk ke dalam akuarium kita. Nah, jadi biasanya saya menggunakan cara tersebut untuk menghindari yang namanya unsur-unsur kimia, tentu saja unsur-unsur kimia yang berlebihan ya. Jadi kalau misalnya masih dalam batas aman, itu sebenarnya tidak begitu berpengaruh terhadap ikan kita. Tapi mungkin bagi teman-teman yang tidak sempat untuk mengendapkan air terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam akuarium, saya sangat sarankan sekali untuk tetap menggunakan karbon aktif ini di dalam filter teman-teman sekalian. Nah, itu dia sekilas informasi tentang karbon aktif. Jika ada saran dan komentar, silakan teman-teman menuliskan di kolom komentar ya. Itu dia informasi yang dapat saya berikan tentang yang namanya karbon aktif. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, bagi para pecinta ikan hias dimanapun kalian berada. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya. Salam pecinta ikan hias.